Ucapan kalau udah terucap menyakiti orang lain, mau ditarik, kamu bisa bilang, saya tarik ucapan saya, tapi rasa sakitnya nggak selesai. Sakit hatinya panjang. Terkadang orang masih bisa sembuh dari luka fisik, tetapi luka hati itu berat untuk diobati. Sebab ucapan kalau udah terucap, nggak bisa kita tarik lagi. Orang beriman kepada Allah tidak dilihat hanya sekedar dari sholatnya, dari puasanya, dari ibadahnya, tetapi keimanan seseorang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perangainya, dari ucapan yang dia ucapkan, dari tindak tanduknya. Itu yang akan dilihat. Seseorang yang tidak peduli dengan apa yang keluar dari mulutnya, dari lisannya, maka imannya pun harus dipertanyakan. Dia bermasalah dengan imannya. Imam Nawawi bilang, orang yang beriman kepada Allah sebelum berucap, hendaknya dia berpikir atas ucapan yang akan dia nyatakan. Kalau mau ngomong, mikir. Kalau mau berucap, dia berpikir, dia merenung. Kalau memang ucapan, pernyataannya akan dia nyatakan, yang akan dia ucapkan, dia yakin, dia bisa memastikan akan membawa manfaat, dampak positif, maka ucapkan. Sebab orang beriman demikian, tidak berucap kecuali kebaikan, berdampak positif. Renungkan itu. Kalau memang ucapan yang akan dia ucapkan, pernyataan yang akan dia nyatakan, dia tahu betul akan berdampak negatif, akan memperburuk keadaan, maka haram baginya untuk mengucapkan. Itu orang beriman seperti itu. Lantas, apabila dia ragu, ini bawa manfaat atau tidak, maka saat itu hendaknya dia diam. Sebab orang-orang beriman, kata Nabi SAW, dia hanya berucap ucapan yang membawa kebaikan, tidak lagi lain. Itu orang beriman. Nah, kita diminta seperti itu. Sebelum kita ngomong, kita mikir, kita merenung. Bapak-bapak, ibu-ibu, peperangan yang membuat ribuan, puluhan ribu nyawa melayang. Awal mula dari peperangan, ini dia. Apa yang terucap dari lisan. Perceraian, penyebab utamanya, ini dia. Apa yang terucap oleh lisan. Permusuhan, pertikaian, pembunuhan, semua itu dimulai oleh apa? Apa yang terucap oleh lisan. Maka itu ulama bilang, di dalam ucapan mereka, mereka katakan bahwasanya ini lisan, jurmuhu shaghir, bentuknya mungil, kecil, tetapi dampaknya begitu besar. Jangan kita main asal bicara. Sampai Nabi SAW itu bilang, Inna rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi biha balan liyudhika julasa'ahu, wa fi riwayatin yahwi biha fi jahannam sab'ina kharifa. Baginda Nabi SAW mengatakan, seseorang dia mengucapkan suatu ucapan, dia anggap remeh, dia nggak peduli dengan ucapannya. Terkadang ucapan yang membuat orang-orang tertawa dengan mengolok-olok, bercanda, menghina, dan lain sebagainya, membuat orang lain tertawa. Dan itu ucapan ketika terucap berlalu begitu saja, dia pun lupa. Tapi ternyata ucapan itu membuat dia terombang-ambing, dibakar 70 tahun, terombang-ambing di jurang api neraka, belum sampai ke dasarnya. Na'udzubillah. Jurang api neraka itu dalam. 70 tahun orang terombang-ambing di jurang, belum sampai ke dasarnya. Begitu sampai di dasarnya, mau naik lagi bagaimana itu? Itu keadaan yang berat. Semuanya penyebabnya lisan. Sampai Nabi SAW berpesan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Ya Mu'adz, kuffa alaika hadha. Wahai Mu'adz, jaga olehmu ini. Itu Nabi waktu berbicara kepada Mu'adz, Nabi dengan jari beliau, telunjuk dan jempol beliau, mengambil lidahnya Mu'adz, ditarik oleh Nabi. Nabi bilang, Ya Mu'adz, kuffa alaika hadha. Wahai Mu'adz, jaga olehmu ini, lidahnya. Terus dilepas oleh Rasul. Mu'adz berbicara, Ya Rasulullah,
Wa hal nu'akhar bima tatakallamu bihi alsinatuna. Apakah kita akan dihukum oleh Allah atas setiap ucapan yang diucapkan oleh lidah kami ini? Maka Nabi mengatakan, sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Kamu enggak paham wahai Mu'adz? Kamu tidak mengerti? Kata Nabi kepada Mu'adz. Wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Mereka itu yang terjerumus, tersungkur di dalam api neraka di atas wajah mereka atau di atas ubun-ubun mereka. Apalagi penyebab mereka masuk ke neraka kalau bukan karena ucapan yang mereka ucapkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.